Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sekelompok anggota geng motor menghadang dan merusak bus pariwisata di Kabupaten Bandung. Diduga cemburu, seorang siswi SMK di Ciamis tega menganiaya teman sekolahnya hingga terluka di bagian leher. Peternak domba dan sapi di Kota Sukabumi berharap penjualan hewan kurban tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Untuk meningkatkan kemampuan petugas Satuan Keamanan Lingkungan Satkamling Babin Kaptipnas di Polsek Dharma Kuningan gencar melakukan pembinaan. Kerja keras ini menghantarkan Satkamling Kelapa Condong Desa Cikupa meraih juara 1 Poskamling terbaik di Kuningan. Maling ini nyaris babak belur dihajar warga bila petugas dari Polsek Dharma terlambat datang ke Pos Kamling Kelapa Condong di Desa Cikupa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Minggu malam. Petugas segera mengamankan maling yang ditangkap petugas Satkamling setelah mendapatkan laporan warga tentang adanya pencurian. Penangkapan maling ini adalah simulasi yang dilakukan warga setelah mendapatkan pembekalan dan pelatihan dari anggota Babin Kamtipmas Polsek Dharma. Pembekalan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurut Kepala Desa Cikupa, selama ini tradisi ronda malam selalu dilakukan warganya untuk menjaga lingkungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejahatan, pertolongan pertama pada kecelakaan, serta penanganan pada kondisi gawat darurat. Mereka sudah dibekali untuk bagaimana bisa menangani kasus tangkap tangan apabila terjadi memang kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang pencurian, perampokan dan lain sebagainya yang ada di lingkungan sekitar kita, sehingga bekal dari pihak kepolisian di bawah bimbingan Polsek dan juga Babin Kamtipmas, alhamdulillah minimal mereka sudah mendapatkan pengetahuan untuk bagaimana melakukan tangkap tangan terhadap pelaku kejahatan. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah dilakukan para Babin Kamtipmas di seluruh polsek yang ada di Polres Kuningan. Jadi saya selalu cek and recheck terus. Bagaimana saya menyampaikan kepada anggota dan anggota pun mendistribusikan ilmunya kepada warga masyarakat tentang keamanan dan ketertiban. Karena saya yakin masalah keamanan dan ketertiban masyarakat itu bukan tugas polisi saja, tetapi sebenarnya tugas warga negara Indonesia, khususnya warga masyarakat itu sendiri, di mana dia berpijak dan di situ dia menjaga untuk keamanan dan ketertiban. Tradisi menjaga lingkungan memang sudah biasa dilakukan masyarakat di Desa Cikupa. Setiap malam di 11 pos ronda yang tersebar di desa selalu ramai oleh warga yang melaksanakan ronda malam. Selain ronda malam, ada tradisi lainnya yang masih terjaga, yakni mengumpulkan perelek yang digantung di rumah-rumah penduduk. Perelek adalah istilah lain yang diberikan oleh warga, tak hanya berupa uang saja, melainkan juga dalam bentuk lainnya seperti beras, gabah atau uang yang besarannya tidak ditentukan, tergantung dari kerelaan dan keikhlasan warga sendiri. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung memperkirakan jumlah hewan kurban di Kota Bandung akan meningkat 30%. Petugas mulai melakukan pemeriksaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kota Bandung memprediksi sesuai dengan peningkatan laju ekonomi setelah pandemi COVID-19, jumlah hewan kurban di Kota Bandung terjadi peningkatan sebesar 30%. Hal ini terlihat dari daya beli masyarakat yang juga meningkat, sehingga kebutuhan hewan kurban dipastikan akan mengalami peningkatan. Kepala DKPP Bandung memastikan jumlah hewan kurban tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Pada tahun lalu sempat menurun karena selain pandemi COVID-19 juga adanya serangan penyakit mulut dan kuku sehingga menurunkan minat beli masyarakat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan saat ini terus melakukan pemeriksaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha.
Prediksi akan ada peningkatan dibanding tahun lalu. Tahun lalu kita kan selain COVID juga sedang gencarnya PMK penyakit mulut kuku dan itu sangat menurunkan sekali jumlah termasuk minat yang memotong. Tahun lalu kita melakukan pemeriksaan terhadap 20.600-an begitu ya, dan yang dinyatakan sehat itu sekitar 13 ribuan. Nah tahun ini kita prediksi karena perekonomian sudah pulih, kita prediksi ada kenaikan 20-30%. Walaupun di satu sisi sekarang jumlah populasi ternak agak menurun karena pengaruh PMK. Peternak domba dan sapi di Kota Sukabumi berharap penjualan mereka di Hari Raya Idul Adha tahun ini lebih baik dari tahun lalu. Peternak telah mempersiapkan ratusan ekor domba dan sapi yang telah memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Idul Adha jadi momentum bagi para peternak domba dan sapi di Kota Sukabumi untuk meraup untung besar. Mereka menjajakan hewan ternaknya di jalan protokol dan di dekat kandang atau lokasi peternakan. Seorang peternak menyatakan geliat penjualan domba dan sapi mulai terasa. Bahkan diprediksi bakalan lebih bergairah dari tahun lalu. Karena di tahun-tahun sebelumnya, terutama sapi terkendala dengan penyakit mulut dan kuku, sehingga sedikit sekali yang melakukan kurban. Berbeda dengan domba yang tahun lalu penjualannya cukup tinggi. Peternak berharap penjualan mereka tahun ini meningkat. Untuk tahun ini alhamdulillah kita bebas dari penyakit, pertama karena beberapa tahun kebelakang kita COVID, terus mungkin tahun kemarin kita kena PMK, di mana pembatasan hewan dari luar daerah tidak bisa masuk ke sini. Untuk penjualan saat ini masih belum ada kenaikan signifikan, masih biasa-biasa saja. Terus harga untuk tahun ini memang ada sedikit kenaikan, gitu mungkin ya 20-30%. Harga jual untuk saat ini mungkin untuk domba kisaran 2.500.000 sampai 6 juta. Kalau untuk sapi mungkin kisaran dari 19 ya ke atas lah sampai 40 juta pun ada. Tahun ini sapi yang banyak dicari masyarakat sekarang adalah sapi yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Namun peternak yakin sapi asal Jawa Barat juga tak kalah dari sapi asal luar daerah. Sementara itu, jelang penyembelihan, para peternak domba dan sapi juga selalu memberikan vitamin kepada semua hewan ternaknya. Sapi yang baru saja masuk juga wajib divaksin dan kandang terus dibersihkan. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.